Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pojok Curhat. Jadi ini masih tentang outlet Shopee ya. Oke, pertama kita akan masuk dulu ke outlet Shopee. Oke, outlet Shopee ini resmi ya teman-teman ya. Outlet Shopee ini memang produk semuanya punya Shopee. Yang pasti untuk semua promosi di sini masuk ya. Dan harganya kenapa bisa murah? Yang pertama, semua produk di outlet Shopee ini sudah punya label pilih lokal. Untuk persyaratan pilih lokal sendiri teman-teman harus tahu nih. Persyaratan untuk pilih lokal itu kita harus memfoto tempat kita, tempat usaha kita. Selanjutnya juga tempat produksi barang kita itu harus difoto semuanya teman-teman. Nah ini ya kelihatan ya. Harganya juga kalau kita lihat yang terlaris pun di sini semuanya terlaris ya teman-teman ya. 1000 plus. Harganya sangat murah mulai dari jilbab dan baju-baju lainnya. Mungkin ke depan kita nggak ada tempat lagi ya untuk jualan ya, tapi untuk saat ini kita masih punya kesempatan. Ini harusnya pemerintah mulai gerak ya. Karena apa? Outlet Shopee ini memang langsung menjaring dari produsen. Permasalahannya adalah dalam jual beli ini tidak langsung ya. Seringkali kita ngambil ke tangan pertama. Kadang dari kita sendiri pun sudah ngambil dari tangan kedua, dan ini yang membuat pasar itu jalan teman-teman. Nah dengan adanya outlet Shopee ini kita udah di-cut semuanya teman-teman. Kalau dulu dari offline ya kita meng-cut jalur distribusi di offline itu sudah kita cut, kita sebagai pedagang online ya. Nah sekarang sama Shopee kita yang di-cut ya teman-teman ya. Untuk persyaratan pilih lokal, seperti yang tadi saya jelaskan, kita wajib menampilkan tempat produksi kita, tempat packing kita. Jadi semua data kita udah disimpan nih teman-teman ya sama Shopee ya. Termasuk dari data harganya, data tempat itu termasuk produsennya ya teman-teman ya. Semuanya udah disimpan. Dan kalau teman-teman berpikir, oke outlet Shopee ini hanya untuk produk-produk yang mungkin nggak ada mereknya. Tenang, ini saya akan kasih tahu ya satunya ya. Supermarket Shopee. Shopee Supermarket. Nah, bagi teman-teman yang merasa aman dengan adanya outlet Shopee, karena outlet Shopee memang mengambil produk yang tanpa merek dan semuanya adalah produk UMKM, teman-teman. Oke, sekarang mungkin toko-toko yang besar ke depan akan mulai merasa ya. Kenapa kok orderannya juga merasa turun? Di sini sudah ada yang namanya Shopee Supermarket. Jadi untuk Shopee Supermarket ini digunakan untuk produk-produk yang mereknya itu sudah terkenal teman-teman. Baik itu ini ada Pampers, ada apa aja, ini kita coba cek ya ke bagian produk ya. Ini beda ya, beda dengan dikelola Shopee ya. Ini ada sabun, ada sampo, ada apa aja, semuanya ada teman-teman. Ada apa ini? Buat perawatan kulit juga ada. Semuanya ada dan harganya memang di sini sangat murah teman-teman ya. Jadi sekarang kita sebagai pedagang dihadapkan dengan dua pilihan, Shopee Supermarket dan juga outlet Shopee. Sekarang kalau menurut saya yang bisa kita lakukan adalah kita mulai membuat merek kita sendiri teman-teman. Kalau kita masih numpang merek ataupun kita jualan produk yang bermerek, misal dari produk-produk yang sudah ada ya di Indonesia, maka dia akan masuk ke Shopee Supermarket. Udah disikat habis ya teman-teman ya. Kalaupun kita ngambil produk ke supplier-supplier kita yang offline, kita ngambil ke pengrajin juga sudah ditawari langsung teman-teman ya. Daripada mereka menjual produk ke kita, mungkin ada deal-dealan beda mungkin dari Shopee untuk nantinya dimasukkan ke outlet Shopee, dan itu memang gede banget teman-teman. Outlet Shopee harga bisa murah karena langsung ngambil cut semuanya langsung ke lokal, ke pengusaha lokal, pengrajin-pengrajin lokal, dan itu mungkin stoknya juga gede-gedean ya, karena sekarang kita sudah lihat sendiri perkembangan Shopee itu seperti apa. Memang Shopee untuk saat ini menjadi marketplace terbesar di Indonesia. Tapi dengan adanya Shopee Supermarket dan juga outlet Shopee, kita wajib nih sekarang untuk berhati-hati. Ini kalau nggak ada perhatian yang serius dari pemerintah, bener-bener monopoli perdagangan akan diambil sama Shopee semuanya teman-teman. Ya kalau bisa ya ini harusnya ditarik lebih gede ya ini ya Shopee ya. Dan permasalahannya kalau Shopee ditarik, misal nih Shopee ditarik pajak gede,
yang dikenakan tetap ke kita teman-teman. Kita sebagai pedagang disuruh urunan nih sama Shopee dengan menaikkan biaya adminnya, dan ini sudah terjadi ya. Dulu itu biaya admin mungkin hanya 1%. Teman-teman mungkin yang sudah jualan dari 2019 udah paham ya. Biaya admin dulu mungkin 1%, 0,5, awal-awal Star Seller itu 0,5 teman-teman. Lalu naik ke 1%, 2%, 3%, 4%. Sekarang sudah di 12% teman-teman. 12% pun itu sudah diskon. Dan biaya admin ini juga harusnya, ini kalau memang pemerintah serius ya, harusnya ada biaya maksimalnya nih. Masa juga biaya admin lebih gede daripada pajak? Pajak aja kenanya hanya 11%, 12%. Biaya admin di Shopee kita sudah kena sekitar 12%, ada yang lebih bahkan kalau kita daftar ke semua program-programnya. Dan program sekarang udah nggak bisa dipilih ya teman-teman ya. Kalau dulu Star ataupun juga non-Star itu biayanya beda teman-teman. Tapi sekarang antara Star dan juga non-Star itu sama-sama 10-nya. Dapat potongan 2% masih kena sekitar 8 ya teman-teman ya. Kalau kita ikut gratis ongkir pun sekarang juga diwajibkan gratis ongkir ekstra. Jadi kita memang sudah dipaksa untuk mengikuti semua program Shopee, dan kedepannya mungkin kita akan diwajibkan juga untuk cashback ekstra ataupun juga bagaimana. Dan ini nggak hanya di Shopee ya teman-teman ya, marketplace lain seperti Lazada itu juga sama. Jadi mungkin ini biaya admin ini bukan bener-bener biaya admin buat promosi, karena kalau promosi kita juga ada yang namanya iklan. Iklan itu kita juga kena pajak loh, jangan salah. Setiap kali kita bayar iklan, misal kita beli iklan itu 1 juta, kredit iklan 1 juta, maka kita akan kena sekitar 100.000 untuk biaya pajak iklannya. Jadi di sini kita sudah bayar pajak, tapi juga kita sudah bayar pajak, tapi juga tetap disuruh bayar admin. Dan lagi Shopee Outlet dan juga Shopee Supermarket ini menurut saya dua hal yang harusnya tidak diperbolehkan dalam sebuah marketplace. Kalau marketplace-nya jualan sendiri, kita sebagai pedagang jadinya seperti apa? Nah, ini mungkin nanti kita lihat juga perkembangannya mungkin 1-2 tahun ke depan seperti apa. Kalau melihat dari perkembangan SPE, Shopee Express ya, itu dari awal itu memang 1 tahun awal dia nggak terlalu kenceng ya teman-teman ya. Dia masih santai, jalannya santai, kayak JNT, si cepat masih dikasih orderan. Tapi sudah cukup besar ya dia ya, perkembangannya sudah bagus, semuanya udah disikat habis teman-teman. Dan ini juga akan terjadi kalau pemerintah kita sekarang tidak ambil tindakan, maka pedagang ya udah, pedagang akan hilang mata pencahariannya. Kita akan disuruh kembali jualan offline ke depannya teman-teman. Kalau memang pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Ini bukan hanya di Shopee ya, termasuk di Lazada, lalu di TikTok Shop, Tokopedia dan juga yang lainnya. Biaya admin memang harusnya sudah ada pengaturan. Dan kalau memang ada biaya admin, harusnya biaya admin itu juga sudah ada ininya ya, potongan pajaknya ya. Dan selama ini saya mencari potongan pajak di biaya admin itu tidak ada teman-teman. Jadi selain kita harus bayar biaya admin, kita juga harus bayar pajak dong. Jadinya kita akan terkena potongan yang cukup besar. Oke teman-teman ya, untuk hari ini itu aja. Jadi mungkin teman-teman yang selama ini kaget ya dengan Shopee Outlet. Shopee Outlet dibilang afiliator, bukan. Shopee Outlet beda dengan afiliator Shopee. Kalau afiliator kita masih bisa ngambil produk dari Shopee Mall ataupun juga ke seller-seller yang kita inginkan. Tapi kalau Shopee Outlet itu udah beda teman-teman. Ini terkait juga dengan pengiriman cepat. Nah, di pengiriman cepat itu kan Shopee bisa mengambil produk-produk kita, lalu nantinya produk kita disimpan di gudang-gudangnya Shopee, dan itu bijian teman-teman ya. Yang kapan hari sudah saya bahas tentang pengiriman cepat. Jadi caranya seperti itu, nggak keluar modal nantinya teman-teman ya. Kalau kita beli produk sudah harus keluar modal, dan Shopee tinggal modalnya hanya pengiriman cepat aja. Pengiriman cepat nantinya disimpan di gudang-gudangnya Shopee. Modalnya 0 rupiah, yang kerja kita, yang dapat untung Shopee. Ya, untungnya gede lagi. Nah, mantap ya. Oke, untuk hari ini itu aja. Jadi memang sekarang ini kalau bisa dibilang fair atau tidak fair, marketplace menang banyak teman-teman ya. Kita sebagai pedagang tentu sangat dirugikan. Kalau tidak ada regulasi yang tepat dan juga cepat, tentu kita akan makin merugi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadikan notis ya ini ya. Semoga bisa makin banyak yang membahas tentang Shopee Outlet dan juga Shopee Supermarket. Untuk kedepannya semoga ada perhatian dari pemerintah dan bisa diatur sedemikian rupa sehingga kita sebagai pedagang
juga dapat peluang untuk jualan teman-teman. Ingat, kita di sini nggak minta lapangan kerja ya ke pemerintah ya. Kita hanya minta pengaturan aja biar sama-sama untung, dan ya namanya marketplace, ya udah dia beri jasa aja, jangan ikutan jualan untuk marketplace-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.